Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah, Bu. Sekarang kita belajar tentang Wakalah, Bu. ya, kita sekarang belajar tentang wakalah mata pelajaran fikih. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, diminta kepada anak ibu, marilah kita memulai pembelajaran dengan membacakan ulumul Quran. Siapa yang bisa memimpin? Silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan Razila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Terima kasih ucapkan kepada Razila. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, pembelajaran kita mulai dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, untuk selanjutnya Ibu ambil absen dulu. Silakan nanti namanya yang terpanggil mengacungkan tangan. Ibu absen ya. Iya, Bu. Razila Eva Yulianti, Hadir, Bu. Yasi Amelia, Izin, Bu. izin. Kemana dia? Dia sakit, Bu. Sakit. Amelia, Hadir, Bu. oke. Semuanya hadir. Oh, ada yang sakit ya. Iya, Oke Bu. lah. Kita doakan semoga temannya yang sakit cepat diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran kembali. Amin. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep wakalah. Nah, pembelajaran kita yaitu konsep wakalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak ibu semua yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita, yaitu selain dari buku fikih, dipersilahkan untuk menyimpannya terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap anak-anak ibu untuk belajar? Sudah, Bu. Mana semangatnya ini? Udah makan? Belum, Bu. Belum. Nanti kita makan sama-sama setelah belajar ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang ibu minta anak-anak ibu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, Bu. Nah, sebelumnya kita pelajari tentang apa? Pelajaran minggu lalu masih ingat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Tentang hukum fi'li. Ya, betul. Hukum fi'liyah. Fi'liyah. Dan dimana kita membahas tentang nahi, amar, kemudian nahi, amar, lupa. Lupa, Ya, Bu. tidak belajar kali ya. Oke. Silakan nanti diulang-ulangi lagi pembelajaran apa yang telah kita pelajari minggu lalu maupun pembelajaran yang sekarang. Silakan nanti anak-anak ibu sampai di rumah itu belajar kembali apa yang sudah kita pelajari di sekolah. Anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk kepada konsep wakalah. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu sudah mendengar apa itu istilah wakalah di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Wakalah itu sama dengan mewakilkan. Iya, bagus ya. Wakalah itu sama dengan mewakilkan. Nah, sebelum kita diskusikan, nah sekarang ibu mau sedikit bercerita
Razila ya. Iya, Bu. Nah, Razila orang tuanya di rumah punya motor. Punya, Bu. Nah, di dalam pembelian motor itu di mana kita beli? Di showroom, Bu. Di showroom. Ya, di Iya. showroom. Nah, begini, ketika kita melaksanakan transaksi dengan showroom tersebut, itu sudah disebut dengan kita melaksanakan akad wakalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira begitulah contoh dari transaksi wakalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih pahamnya, Ibu mempunyai sebuah video, nah yang mana video tersebut menampilkan tentang konsep wakalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang nonton Video. ya, sekarang kita nonton video. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan wakalah dalam bahasa Arab berarti menolong. Sebentar ya. Iya, Bu. Nah, silahkan disaksikan video yang Ibu tayangkan. Nah, jika tidak nampak atau tidak kedengaran, silakan digeser ke depan meja anak-anak Ibu. Geser aja ke depan. Nampak? Buka, Bu. Nah, dari video pengantar video ini, apa yang bisa anak Ibu pahami? Bahwasanya kita sama-sama membutuhkan orang. lain. Nah, yang mana ini contoh dari akad wakalah, yaitu di dalam bank, yang mana kita berurusan dengan bank. Ketika kita tidak mampu melaksanakannya sendiri, seperti mentransfer uang atau memasukkan uang ke rekening atau transfer. Nah, jadi kita tidak bisa sendiri. Nah, itu kita bisa minta tolong atau mewakilkan pekerjaan kita tersebut ke pihak bank begitu. Nah, ini videonya. Nah, untuk selanjutnya video-video itu pembelian motor di showroom. Nah, ini menerapkan akad wakalah di dalam kehidupan sehari-hari juga. Ini merupakan contoh juga ini. Nampak videonya anak-anak? Buka, Bu. Nampak. Nah, sekira-kira dari beberapa buah video yang Ibu tampilkan, itu sudah nampak, sudah bisa atau nampak gambaran dari akad wakalah di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, silakan dibuka bukunya. Buku apa yang dibuka? Buku fikih. Buku fikih. Nah, silakan dibuka. Baiklah. Sekarang kita mempelajari materi Wakalah, Bu. wakalah. Nah, wakalah. Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitunya materi pokok kita yaitu wakalah, yaitu yang pertama,
Nah, yang pertama, siswa mampu memahami konsep wakalah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tujuannya itu siswa mampu memahami syarat dan rukun wakalah. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu memahami apa itu hikmah dari wakalah. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu yang pertama kita tuntaskan satu persatu ya Nana. Iya, Bu. Ya, yang pertama kita masuk kepada konsep Wakalah. Oke, kita masuk pada konsep wakalah. Nah, jika memang anak-anak ibu sudah belajar di rumah, siapa yang tahu apa itu pengertian dari wakalah? Saya, Bu. Ya, silakan Razila. Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan. Sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Oke. Silakan berikan aplaus kepada temannya Razila, untuk teman-teman yang lain. Jawabannya Bagus. Oke, jawabannya bagus. Nah, betul bahwasanya wakalah. Nah, wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan. Menurut bahasa artinya mewakilkan. Sementara menurut istilah, Menyerahkan. silakan nanti anak-anak ibu dicatat apa yang ibu sampaikan. Nanti kita bersama-sama untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti ibu akan mengadakan kuis untuk anak-anak ibu. Paham sampai di sini anak ibu? Paham? Paham, Bu. Oke. Menurut istilah, wakalah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kita kepada orang lain yang mana itu mempunyai batas waktu tertentu. Nah, iya. Nah, dan juga wakalah ini juga berarti penyerahan, kemudian pendelegasian ataupun pemberian mandat, artinya pemberian amanah kepada orang lain. Nah, mungkin itu yang bisa dipahami dari konsep wakalah. Sampai di sini anak ibu paham mengenai konsep wakalah? Paham, Bu. Paham, oke. Kita lanjut, apakah bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Ada penghapus papan? Tidak ada? Tidak, Bu. Ya. Terus selanjutnya itu kita masuk kepada tujuan pelajaran yang kedua, yaitu sebagaimana siswa mampu memahami rukun dan syarat dari wakalah. Yang pertama itu kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai rukun. Adapun rukun dari wakalah yang pertama itu yaitu ijab. Nah, yang dimaksud dengan ijab di sini yaitu atau muwakil. Ijab di sini yaitu dari orang yang mewakilkan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian adapun rukun. Nah, rukun ini yaitu hal yang harus ada di sebuah akad wakalah. Jika rukun tidak terpenuhi, maka tidak akan ada namanya akad. Nah, iya. Nah, yang kedua itu rukunnya yaitu qabul. Nah, yang kedua qabul. Qabul ini berasal dari orang yang menerima pekerjaan tersebut.
kepada orang yang kita wakilkan tersebut gitu. Nah, di sini adapun di sini ijab. Yang pertama ijab. Ijab yaitu hal yang harus secara langsung. Nah, hal yang harus secara langsung kita ucapkan kepada orang yang akan kita wakilkan tersebut begitu. Kemudian adapun kabul. Nah, kabul di sini tidak harus kita ucapkan secara langsung, namun pada hakikatnya di setiap kita mewakilkan suatu pekerjaan kita kepada orang lain, ketika orang lain tersebut menerima dan mampu dan dia melaksanakannya, otomatis dia sudah melakukan. Nah, otomatis kabulnya sudah jalan meskipun tidak ada pelafasan secara langsung dari orang tersebut. Namun kabul ini bisa dinampakkan dengan langsung dikerjakan begitu. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada syarat. Nah, apa itu syarat wakalah? Yang pertama, Harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan. nah ya, syaratnya itu yang pertama harus memiliki otoritas yang penuh atas pekerjaan yang kita delegasikan, atas pekerjaan yang kita wakilkan kepada orang lain tersebut begitu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua syaratnya? Orang yang berakal dan tamyiz. Nah, adapun syarat dari wakalah ini yaitu yang kedua orang yang menerima atau ya orang yang menerima perwakilan tersebut atau amanah tersebut yaitu orang yang berakal gitu. Bu, apakah bisa orang gila menerima amanah yang kita berikan tersebut, Bu? Apakah orang gila juga bisa menjalankan amanah kita, Bu? Apakah itu bisa disebut dengan wakalah juga, Bu? Akad wakalah juga, Bu? Nah, jawabannya ya tidak. Makanya di dalam syarat dari wakalah ini salah satunya orangnya harus Berakal. Nah, orang harus berakal. Kemudian bisa itu anak-anak ibu pahami. Silahkan dibuka bukunya halaman 130. Itu ada syarat dan rukun dari Wakalah. Nah, ya syarat dan rukun wakalah. Kemudian ketinggalan. Selanjutnya itu objek. Nah, apa yang maksud dengan objek? Yaitu objeknya harus Jelas. Nah, benda atau sesuatu yang kita wakilkan tersebut itu harus jelas objeknya. Kalau tidak jelas, tidak bisa berlangsungnya sebuah akad wakalah kalau bendanya tidak jelas begitu. Nah, di sini objeknya harus jelas. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Jika bisa, nanti ibu akan mengadakan kuis. Nah, di situ ibu tahu apakah bisa anak-anak ibu paham atau tidak. Ada yang main-main di sini, main-main HP? Dah? Tidak, Bu. Ya, kita fokus dulu ya. Simpan dulu HP-nya. Simpan dulu ke hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Kasihan orang tua. Udah capek-capek di rumah, bekerja demi anaknya, namun anaknya demikian. Nah, selanjutnya adapun yang ketiga yaitu mengenai Hikmah. Nah, ini mengenai hikmah dari Wakalah. Nah, hikmah dari wakalah. Apa hikmah dari wakalah? Apa? Mengajarkan prinsip tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Itu pasti ya. Hikmah dari wakalah ini yang pertama itu mengajarkan prinsip tolong-menolong. Nah, mengapa di sini dari hikmah wakalah ini ada prinsip tolong-menolong? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Tidak ada? Nah, di sini
prinsip tolong menolong di dalam sebuah hikmah dari wakalah ini, maksudnya yaitu sebagaimana kita manusia di atas muka bumi ini, kita juga mempunyai hubungan, baik itu hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Kemudian di bumi ini pun kita memiliki hubungan sesama kita yang mana disebut dengan hablum minanas, hubungan kita sesama manusia. Bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan orang lain dan juga orang lain suatu saat akan membutuhkan kita, dan begitupun rotasi atau perputaran kehidupan kita. Nah, itulah disebut dengan prinsip tolong menolong di dalam sebuah wakalah. Karena nanti ada hal yang kita wakilkan dan ada orang lain yang bisa mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Oke. Kemudian apa lagi? Mengajarkan kepada manusia untuk mengurangi bahwa hidup ini tidak sempurna. Ya, itu yang Bu sampaikan tadi, mengajarkan kepada manusia bahwa kita hidup di dunia tidak Sempurna. kita juga membutuhkan orang lain. Oke. Untuk selanjutnya itu hikmah dari wakalah itu juga merupakan kemaslahatan bagi manusia. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Paham. Nah, baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang dipertanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Nah, tidak di sini ada kemungkinan. Yang pertama sudah paham betul, yang kedua benar-benar tidak paham. Yang mana? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, jika sudah paham, oh ya, sebelum kita kuis, kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Yang mana dari tiga tujuan pembelajaran kita yang tadi, yang hendak kita capai, itu di sana yang pertama, siswa harus mampu itu memahami konsep. Nah, marilah kita simpulkan pembelajaran. Sebelum Ibu simpulkan, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, saya Razila di sini akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian wakalah. Wakalah yaitu sama dengan mewakilkan. Sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Yang kedua yaitu rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah yaitu ijab sama kabul. Sedangkan syarat wakalah yaitu harus memiliki otoritas yang penuh. Yang kedua yaitu seorang wakil disyaratkan haruslah orang yang berakal. Yang ketiga objek. Yang selanjutnya hikmah wakalah, yaitu mengajarkan prinsip tolong menolong, mengajarkan kepada manusia untuk mengurangi bahwa hidup tidak sempurna. Iya, betul. Terima kasih Zila. Jawabannya betul. Adakah teman-teman yang lainnya bisa? Oke. Oke, tidak ada. Baiklah, dari yang disampaikan Razila tadi, nah itulah juga bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yang mana di dalam tiga tujuan yang hendak kita capai ini, yang pertamanya itu konsep dari wakalah. Siswa mampu memahami konsep wakalah. Nah, jadi wakalah di sini berarti mewakilkan. Nah, wakalah juga bisa disebut dengan penyerahan atau pendelegasian, kemudian bisa juga disebut dengan pemberian kandidat, gitu, pemberian mandat, gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya rukun dan syarat dari wakalah. Nah, rukun dan syarat dari wakalah ini yang pertama kita pelajari tentang rukun. Nah, ini Ibu bisa dicatat. Bisa, Bu. Ya, silahkan dicatat penjelasan Ibu. Nah, yang kedua itu rukun dan syarat wakalah. Rukun, yang pertama rukun. Rukun itu ada ijab dan kemudian ada kabul. Nah, yang selanjutnya itu kita beralih kepada syarat. Bahwasannya syarat dari wakalah itu harus memiliki otoritas yang penuh atas suatu pekerjaan yang didelegasikan gitu. Kemudian
syaratnya yang kedua itu seorang wakil harusnya memenuhi kriteria seperti berakal dan tamyiz gitu. Kemudian objek. Nah, kemudian untuk objek yang di objeknya harus jelas. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada hikmahnya. Nah, adapun hikmah dari wakalah ini yang pertama mengajarkan kepada kita prinsip tolong menolong, bahwasannya di dalam kehidupan dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita juga membutuhkan orang lain, begitu juga orang lain juga membutuhkan kita. Nah, jadi di sana hikmah dari wakalah yang bisa kita ambil yaitu menerapkan prinsip tolong menolong. Kemudian mengajarkan kepada manusia bahwa kehidupan itu tidak sempurna. Nah, kita tidak bisa apa-apa tanpa orang lain juga begitu. Kemudian mendatangkan ketenangan. Selanjutnya itu mengajarkan sifat amanah dan bijaksana. Untuk selanjutnya memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan sehingga mengurangi pengangguran. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Oke. Jika anak ibu paham, nah sini ibu kan melaksanakan kuis. Sudah siap? Sudah, Bu. Silakan dicatat, nanti dikumpulkan sama ibu. Bawa kertas? Bawa, Bu. Ya, silakan catat. Ada yang tidak? Penanya tidak ada, Bu. Pena tidak ada. Besok ke sekolah bawa pena, bawa buku. Oke, sekali ini ibu maafkan, lain kali itu mohon dibawa pena, buku, seperti halnya dengan orang tua kita yang ke sawah atau ke ladang atau ke kantor, semua harus bawa peralatan. Istilahnya pakai apa kita mau perang jika tidak ada alat. Oke, sekarang ibu pinjamkan, ibu kasih kertas, pinjamkan pena. Silakan dicatat untuk soal pertama. Soal pertama, jelaskanlah pengertian wakalah menurut istilah. Nah, soal kedua, sebutkanlah rukun dan syarat wakalah. Yang ketiga, hikmah apa saja yang terkandung di dalam akad wakalah. Sudah? Sudah, Bu. Silakan dijawab dan dikumpulkan. Sudah Nanda, waktu kita hampir habis. Sudah, Bu. Oke, silakan kumpul. Nah, baiklah Nanda sekalian, mungkin itulah penjelasan atau materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang konsep wakalah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap Ananda semua paham, dan itu pun nanti akan terlihat sama Ibu di dalam kuis yang kita beri, yang sudah dijawab oleh Ananda tadi, oleh anak Ibu tadi. Nah, pembelajaran kita minggu depan itu mengenai apa lagi? Daman ya, mengenai daman. Bahasanya ada yang tahu, sudah ada yang mencari membaca buku. Nah, jika belum, ini merupakan PR bagi anak-anak Ibu. Silakan nanti dipelajari tentang daman yang akan kita bahas minggu besok. Silakan dicatat, diresum ya. Silakan diresum materi kita untuk minggu depan. Minggu depan Ibu tagih. Sampai di sini anak-anak Ibu paham?
Paham, Bu. Oke, karena Ibu paham, semuanya mau pulang? Mau, Bu. Pulang kencang, Mak. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup pembelajaran hari ini. Pesan Ibu, rajin-rajin belajar dan tingkatkan lagi tingkatkan lagi cara kita belajar di rumah, mengulang pelajaran, dan hendaknya kita selalu menjaga kesehatan. Oke. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu sudahi dengan, marilah kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.